Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita kembali belajar fisika dasar. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Pascal. Hukum Pascal banyak digunakan sebagai prinsip dasar dari sistem hidrolis. Ini adalah contoh mesin pres hidrolis. Hukum Pascal juga digunakan pada lengan hidrolis pada mesin penggali tanah. Hukum Pascal juga digunakan pada lengan pada dump truck. Demikian pula pada rem cakram sepeda motor. Ini juga menggunakan hukum Pascal. Diterapkan pula pada sistem hidrolis pada power steering sebuah mobil. Cara singkat, hukum Pascal dinyatakan oleh ilmuwan Perancis bernama Blaise Pascal. Ini foto dari Blaise Pascal. Blaise Pascal lahir di Clermont-Ferrand, Perancis, 19 Juni 1623, meninggal di Paris, Perancis, 19 Agustus 1662 pada umur 39 tahun. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan zat cair atau fluida dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Material dasar hukum Pascal. 1. Bejana berhubungan. Bejana diisi fluida. Kedua penampang bejana dipasang piston atau silinder. Dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan istilah shaker. Prinsip kerja hukum Pascal. Bila piston merah atau penampang kecil ditekan dengan arah ke bawah, maka akan menghasilkan gaya F1. Piston kuning atau penampang besar akan bergerak ke atas dan menghasilkan gaya F2. Oke. Berdasar hukum Pascal, gaya F1 menghasilkan tekanan P1 pada piston kecil atau piston merah. Tekanan P1 dari piston kecil atau piston merah diteruskan oleh fluida ke piston besar atau kuning, berwarna kuning, menjadi P2 dan menghasilkan gaya sebesar F2. Persamaan hukum Pascal. P1 sama dengan P2. Tekanan pada silinder kecil merah itu P1
besarnya sama dengan tekanan pada silinder kuning atau silinder besar P2. P atau tekanan itu sama dengan F per A, gaya persatuan luas. Sehingga dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini pengganti P1 sama dengan P2, diganti ini. F1 adalah gaya pada piston kecil dengan satuan Newton. F2 adalah gaya pada piston besar, satuannya juga Newton. A1 adalah luas penampang piston kecil, satuannya meter kuadrat. A2 adalah penampang piston besar, satuannya meter kuadrat. Oke, saya kira ini cukup mudah. Kita lanjut. Contoh soal. Berikut prinsip kerja dongkrak hidrolis secara sederhana. Ini contoh dongkraknya. Jadi di sini karena sederhana, klep-klepnya tidak ada. Biasanya ini dipasang klep dan ada beberapa sistem pengendali dan seterusnya. Karena kita akan mempelajari yang paling sederhana, ini contoh yang paling sederhana dari dongkrak hidrolik. Sebuah batu berat 200 Newton dibebankan pada piston penampang besar. Ini batunya. Batu ini beratnya adalah 200 Newton. W sama dengan 200 Newton. Luas penampang piston kecil 10 cm kuadrat dan piston besar 100 cm kuadrat. Kita catat A1 itu piston kecil. Luas penampangnya 10 cm kuadrat. A2 adalah luas penampang dari piston besar 100 cm kuadrat. Berapakah gaya minimum pada piston kecil agar beban dapat ditahan? F1 tanda tanya. Penyelesaian. Berdasar hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F2-nya di sini sama dengan W atau sama dengan beban dari batu ini. Sebesar 200 Newton. Sehingga F1 per 10 ini dari A1, F1-nya yang ini dibagi dengan luas penampang pistonnya 10 cm kuadrat sama dengan F2-nya diganti dengan W 200 dibagi dengan luas penampang piston besar ini yaitu 100 cm kuadrat. Di sini kita tulis 100. Sehingga F1 sama dengan 200 per 100. Ini dibawa ke kanan dikalikan 10. Kita coret nolnya, 10 kita coret, berarti nolnya kita kurangi 1 yang bawah ini. Sehingga hasil F1 sama dengan 20 Newton. Jadi gaya minimum pada piston kecil sebesar 20 Newton. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau sudah kita lanjut ke tugas. Tugas 03. Sebuah mobil massa 800 kg diangkat dengan dongkrak hidrolik. Ini ada mobil, kemudian diangkat dengan dongkrak hidrolik. Percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Dongkrak hidrolik mempunyai piston kecil berdiameter 2 cm dan piston besarnya, jadi dongkrak ini mempunyai piston kecil 2 cm dan piston besar berdiameter 20 cm. Jadi hati-hati, ini bukan luas tapi diameter. Berapakah gaya minimum pada piston kecil agar beban dari berat mobil dapat ditahan?
Ya. Jadi sekali lagi, ini tidak diketahui luas penampang tapi diameter. Ingat, hubungan diameter dengan luas Anda harus tahu. Semoga dapat dikerjakan dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.